Selamat siang, pagi, sore, atau malam, teman-teman sekalian. Pada video ini, saya, Grand Owen Sulaiman, akan menjelaskan kalian tentang teknologi komunikasi wireless. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya pada kalian yang menonton video ini. Apakah kalian pernah eh, mengirim email atau pesanan, atau bermain game, atau menonton video dalam online? Karena bagus. Kalau tidak, eh, apa yang Anda lakukan? Nah, jika kalian tidak tahu, semua hal yang kalian lakukan, mengirim pesanan, menonton video, dan main game itu tanpa kabel. Nah, bagaimana bisa eh, benda teknologi yang tanpa kabel dapat berfungsi? Yaitu karena berkat teknologi komunikasi wireless. Nah, kalian pasti bertanya, apa itu teknologi komunikasi wireless? Ya, mari saya jelaskan. Eh, Teknologi komunikasi wireless adalah sistem komunikasi yang mengirim data tanpa kabel alias nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik. Teknologi ini memungkinkan perangkat seperti smartphone, laptop, bahkan mobil untuk terhubung ke jaringan tanpa koneksi fisik. Jadi, untuk memperjelas sedikit, teknologi komunikasi wireless adalah teknologi yang tidak yang membuat suatu alat elektronik tidak memerlukan kabel untuk berfungsi. Seperti contoh keyboard, kita keyboard dulu mungkin zaman sekarang masih ada perlu menggunakan kabel dan harus dicolok ke CPU untuk dia dapat berfungsi. Tetapi beberapa orang di luar sana sudah tidak menggunakan keyboard seperti itu lagi. Beberapa orang di luar sana sudah menggunakan keyboard tanpa kabel. Jadi mereka cuma perlu connect Bluetooth atau ada USB-nya, dicolok dan langsung keyboardnya bisa mendapatkan eh, pesanan atau input dari kita yang mengetik langsung ke laptop. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang wireless atau teknologi wireless. Jadi awalnya dari tahun 1895 dan ya agak sedikit mengkagetkan, komunikasi wireless itu mulai dari tahun sebelum Indonesia merdeka, yaitu 1945. Indonesia merdeka pada 1945. Tapi awal komunikasi wireless itu mulai pada tahun 1895. Tapi apa yang terjadi pada 1895? Ya, pada 1895 seorang ilmuwan asal Italia bernama Guglielmo Marconi berhasil mengirimkan sinyal radio nirkabel pertama di dunia. Ini menandai lahirnya teknologi komunikasi tanpa kabel. Jadi, ya, eh, ilmuwan Guglielmo telah mengirim sinyal radio tanpa menggunakan kabel. Setelah itu, kita lanjut ke tahun 1901. Pada tahun ini, sinyal radio lintas samudra telah terjadi. Marconi mencatat sejarah lagi dengan mengirim sinyal radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Kanada. Ini membuktikan bahwa komunikasi jarak jauh tanpa kabel memang mungkin. Jadi pada tahun 1901 ini, eh, komunikasi jarak jauh tanpa kabel telah terlahirkan atau bisa dibilang telah menginjak langkah-langkah kecil pertama mereka.
Selanjutnya adalah siaran radio massal. Pada siaran radio massal itu terjadi pada 1920-an. Pada era 1920-an ini menjadi masa kemasan radio. Siaran radio mulai digunakan untuk hiburan dan berita. Inilah bentuk awal dari komunikasi wireless komersial. Jadi pada tahun 1920-an, eh, radio telah menjadi, ya seperti yang saya telah baca, telah menjadi hiburan dan juga digunakan untuk mendengarkan berita. Jadi ini menunjukkan bahwa gerakan pada 1895 dan 1901 telah setelah masuknya 1920-an, gerakannya telah menjadi mereka telah mengambil langkah besar sampai radio dapat digunakan sebagai hiburan dan dapat digunakan untuk mendengarkan berita. Pada 1930 dan 1950 sampai 1950, TV dan komunikasi militer telah terlahirkan. Televisi mulai dikembangkan menggunakan teknologi wireless. Sementara itu, komunikasi nirkabel menjadi sangat penting di militer selama Perang Dunia Kedua. Jadi pada tahun ini, TV mulai wireless. Lebih tepatnya, mereka menggunakan eh, sensor suatu frekuensi untuk menyiarkan eh, apa yang ingin disiarkan. Serta juga di militer, eh, pada tahun ini, para orang militer menggunakan frekuensi tertentu untuk memberikan pesan kepada tentara-tentara mereka, maupun itu di depan atau di belakang dari arena perang. Setelah itu kita masuki pada tahun 1960-an, satelit komunikasi. Pada tahun ini, peluncuran satelit komunikasi pertama atau Telstar membuka babak baru dalam komunikasi global. Sekarang sinyal bisa dipantulkan dari luar angkasa. Jadi eh, kita bisa memantulkan sinyal, entah itu sinyal pesanan, sinyal telepon, sinyal suatu input entah apa itu ke angkasa. Setelah itu dipantulkan dari angkasa ke kemanapun receiver itu berada. Setelah 1960-an kita masuk ke 1980 sampai 1990, yaitu adalah era ponsel dan wifi awal. Ini dimana tahun ponsel generasi pertama atau 1G mulai digunakan. Meskipun ukurannya masih besar. Di akhir 1990-an, teknologi wifi dikembangkan untuk internet nirkabel. Jadi ini dimana mulainya eh, telepon genggam atau ponsel yang seperti yang mungkin kalian pernah lihat nenek atau kakek kalian punya dulu waktu mereka masih muda. Mereka memiliki ponsel pada generasi pertama atau 1G yang ukurannya sedikit besar untuk di tangan. Nah, kita masuki pada tahun 2000-an, di mana Bluetooth, 3G, dan perangkat pintar telah terlahirkan. Bluetooth menjadi tren untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat. Jaringan seluler 3G juga hadir membawa internet ke ponsel. Jadi pada tahun ini, Bluetooth telah menjadi tren untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat. Jadi pada tahun ini anak-anak zaman itu menggunakan Bluetooth untuk berkomunikasi jarak pendek. Walaupun mereka sudah dekat, mereka hanya perlu berbicara ke muka ke muka. Dan juga jaringan seluler 3G juga hadir pada tahun ini. Dan mereka telah membawakan internet kepada ponsel. Jadi pada zaman itu para anak-anak zaman itu
menggunakan setelah mendapatkan internet untuk ponsel mereka semua, entah itu untuk menonton video atau mengupload sesuatu ke internet atau mungkin aja mencari sesuatu di internet di ponsel mereka. Nah, kita masuk ke tahun 2010. Ini di mana atau 2010 sampai sekarang. Jadi 2025 sekarang ini di mana 2010 di mana 4G, 5G dan Internet of Things atau IoT telah lahir. Kecepatan makin meningkat dengan 4G dan sekarang 5G. Perangkat pintar seperti smartwatch, smart TV, dan smart house semuanya terhubung secara wireless. Ya, jadi seperti contoh lainnya untuk barang wireless itu seperti HP, smartwatch kalian, smart TV kalian, atau smart house kalian, smart home begitu ya. Atau jika kalian sedang menghadapi smart home, mungkin kalian pernah lihat di internet, di YouTube atau di TV terdapat seperti orang bilang nyalakan lampu, jadi rumahnya langsung lampunya nyala semua. Dan setelah itu mungkin aja ada yang mikir dia contoh lainnya seperti misal mereka pemilik rumahnya ada di kamar dan dia lupa mematikan kompor di dapur. Nah, nah dia tuh tidak ingin jalan ke dapur untuk mematikan kompor, jadi dia langsung bilang saja ke rumahnya, tolong matikan kompor. Jadi kompornya semua di dapur itu mati. Nah, itu sejarah dari ke teknologi komunikasi wireless. Sekarang saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa jenis teknologi komunikasi wireless yang ada. Kalian mungkin pernah dengar karena ya saya baru saja mengatakan beberapa jenisnya dari sejarah tadi. Nah, satu contoh jenisnya pertama-tama adalah radio frekuensi. Seperti yang kita established pada tahun 1895, itulah dimana sinyal radio nirkabel pertama dimulai. Dan ya, dari ini teknologi wireless pertama yang dikenal adalah radio frekuensi atau RF. Bentuknya adalah dalam sinyal radio, biasa dan TV. Sinyalnya menjangkau jauh dan digunakan sejak awal abad ke-20. Nah, selanjutnya setelah radio frekuensi adalah Bluetooth. Ya, sebenarnya seperti kita tadi baca, Bluetooth menjadi tren untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat pada tahun 2000, tetapi bukan artinya Bluetooth terbuat pada tahun 2000-an. Sebenarnya, Bluetooth itu dikenal pada tahun 1999. Bluetooth menghubungkan perangkat jarak dekat seperti headset, speaker, dan keyboard. Selanjutnya adalah Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Beberapa orang tidak mengerti apa itu Wireless Fidelity, itulah kenapa zaman sekarang kita mesti manggilnya Wi-Fi, karena tidak hanya itu juga lebih singkat, tapi juga lebih mudah untuk dipahami atau lebih mudah diingat daripada Wireless Fidelity. Teknologi yang bikin kamu bisa internetan ya ini, Wi-Fi tanpa kabel. Dikembangkan sejak akhir 1990-an, seperti yang dari kita baca tadi 1980 sampai 1990 adalah era ponsel dan wifi awal. Sekarang ada di mana-mana. Well, seperti di rumah, sekolah, kafe, sampai bandara. Mungkin saja wifi juga ada di toilet umum, entah di masa depan mungkin ada. Selanjutnya adalah infrared atau IR. Teknologi komunikasi wireless ini sering dipakai di remote TV, meskipun mulai ditinggalkan. Teknologi ini masih digunakan untuk komunikasi jarak sangat pendek. Contoh lainnya sebagai daripada remote TV adalah seperti remote AC dan juga remote LCD yang mungkin kalian ada di sekolah. Jika kalian bingung bagaimana uh, infrared ini berfungsi, jika kalian memiliki remote AC atau remote TV yang dekat kalian, kalian bisa lihat di ujung dari remote-nya itu terdapat bola kaca atau bola plastik yang sedikit transparan. Jadi kalian bisa lihat sesuatu di dalam itu. Itulah dimana infrared output infrared keluar. Jadi misal kita mencet tombol on atau off,
sinyal infrared itu yang ada di dalam remote itu akan keluar dari eh, ujung atas kepala dari remote, entah remote TV atau remote AC itu. Sekarang kita masuki NFC atau Near Field Communication. Pada jenis ini, well, pertanyaan saya sih, apakah kalian pernah bayar pakai HP? Nah, itu adalah NFC. Teknologi ini memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jarak kurang dari 10 cm. Kalau kalian ingin menggunakannya lebih 10 cm, hubungan kalian mungkin akan putus. Selanjutnya adalah satelit. Seperti yang kita baca tadi, satelit komunikasi terlempar pada tahun 1960-an untuk komunikasi jarak jauh, termasuk siaran TV global, GPS, dan internet di daerah terpencil. Komunikasi lewat satelit bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi jika kalian bingung kenapa tiba-tiba kalian bisa Google Maps bisa mengetahui di mana posisi kalian, atau juga di mana posisi restoran kesukaan kalian, atau di mana posisi sekolah kalian, ya itu karena satelit menunjukkan di mana posisi mereka semua. Selanjutnya adalah seluler 2G, 3G, 4G, dan 5G. Dan ini adalah yang paling terbaru atau zaman sekarang. Mulai dari SMS-an di era 2G, 2G, hingga menonton film HD di 5G, teknologi seluler terus berkembang dan menjadi tulang punggung komunikasi modern. Jadi ya, seluler adalah salah satu teknologi komunikasi wireless yang paling eh, menjadi tulang punggung, atau kata lain mungkin zaman anak-anak zaman sekarang mengcarry teknologi komunikasi wireless pada zaman sekarang. Nah, itu jenis-jenisnya. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat-manfaatnya. Kalian mungkin berpikir, mungkin bisa aja berpikir manfaat-manfaatnya apa. Mungkin seperti kayak, oh kita bisa dapat bersenang-senang di luar, manfaatnya itu salah satu. Gak salah, itu tidak salah, itu benar. Tapi juga mungkin ada yang beberapa, mungkin kalian pernah dengar orang tua kalian, ngapain internetan terus, kalian akan tambah bodoh pada kedepannya. Tapi jika orang tua kalian mengatakan itu, kalian bisa mengatakan ini kepada mereka. Salah satu ada manfaat teknologi komunikasi jarak jauh, atau intinya pada saat kalian internetan, kalian ada beberapa manfaat. Itu adalah kamu bisa tetap terhubung ke internet atau perangkat lain walau sedang bergerak di rumah, di kantor, atau bahkan di taman. Arti lainnya itu, orang-orang dapat, atau lebih tepatnya orang yang mempedulikan Anda dapat mengetahui di mana Anda, lokasi Anda lebih tepatnya. Bukannya mengartikan ini sebagai kayak kalian bisa di stalk oleh seseorang, tapi maksud saya adalah semisal aja orang tua kalian khawatir kalian ada di mana, mereka dapat menggunakan internet untuk mengetahui posisi Anda. Setelah itu, manfaat selanjutnya adalah tanpa kabel yang ribet, ruangan jadi lebih rapi dan kamu bisa pindah-pindah tempat kerja dengan mudah. Jadi, eh, dengan kata lain, contohnya mungkin seperti hmm, laptop lah. Kan laptop bisa dibilang adalah bentuk kecilnya dari komputer. Nah, kalau kalian lihat, bandingkan komputer biasa dengan laptop, yang mana barang yang lebih mudah dibawa untuk bekerja? Betul, laptop. Karena kalau komputer, kalian tidak mungkin membawa CPU sebesar itu kemana-mana untuk bekerja. Yang pasti kita tidak akan mencolok CPU kita di taman untuk bekerja atau di kafe untuk bekerja. Pasti kita antara menyalakan laptop atau mencolok baterai laptop kita untuk bekerja. Selanjutnya adalah teknologi seperti smart home, mobil pintar, sampai perangkat medis canggih, semuanya bergantung pada wireless. Nah, manfaat keempat ini
lebih ke arah menunjukkan bahwa teknologi komunikasi wireless itu adalah suatu hal yang bisa dibilang dapat mengubah benda lain untuk lebih canggih. Well, itu hal normal sih. Cuman maksud saya adalah misal mobil pintar, contoh kita ambil contoh mobil pintar. Mobil zaman sekarang yang mungkin kalian memiliki, mungkin beberapa orang banyak memiliki adalah cuman mobil yang biasa. Kalian perlu kuncinya, mereka ada tombol untuk membuka kuncinya, ada yang memerlukan maksudnya memerlukan tombol untuk mengunci mobilnya dan membuka kunci dari mobilnya. Tapi zaman sekarang atau yang saya pernah lihat adalah mobil-mobil menggunakan handprint daripada menggunakan kunci mobil biasa. Jadi kalian hanya perlu menaruh handprint kalian di pintu mobilnya dan mobil itu akan mematikan kuncinya dan kalian bisa masuk dan menyalakan mobilnya menggunakan handprint juga. Seperti itulah. Nah, itu adalah manfaat-manfaatnya. Tapi saya merasa mungkin salah satu dari kalian yang menonton mungkin berpikir, apakah ada kekurangannya dalam teknologi ini? Ya, ada. Ada kekurangan dalam teknologi komunikasi wireless. Tapi pertama kita lihat dulu apa kelebihan. Kelebihannya adalah salah satunya adalah instalasi mudah dan cepat. Jadi kalian tidak perlu tarik kabel kemana-mana, cukup pasang perangkat wireless dan langsung bisa digunakan. Itu salah satu kelebihannya. Yang kedua adalah skalabilitas tinggi. Bisa menambahkan perangkat baru ke jaringan dengan cepat tanpa instalasi ulang. Yang ketiga adalah cocok untuk area sulit dijangkau kabel, seperti daerah terpencil, pegunungan, atau tempat dengan banyak hambatan fisik. Nah, sekarang setelah itu kita pergi ke kekurangannya. Kekurangannya adalah rentan gangguan sinyal. Sinyal bisa terganggu oleh cuaca, tembok tebal, atau perangkat lain yang menggunakan frekuensi serupa. Salah satu contohnya adalah mungkin seperti kalian yang memiliki wireless earbuds atau wireless headphones. Jika kalian bingung kenapa kalian semisal masih menggunakan headphones atau earbuds itu sambil video kalian berjalan, dan kalian menggunakan itu dan kalian pergi, entah pergi ke turun tangga atau naik tangga ke ruangan lain dan tiba-tiba audionya hilang, itu karena sinyalnya terganggu oleh tembok. Jadi sinyalnya tidak dapat menjangkau video tersebut. Yang kedua adalah keamanan lebih rentan karena sinyal menyebar di udara. Resiko penyadapan atau peretasan bisa lebih tinggi kalau tidak diamankan. Jadi jika kalian tidak tahu, sinyal kita bisa di ya apa ya namanya, eh, diambil. Jadi daripada sinyal Anda yang harusnya jika tidak diamankan, jika tidak diamankan sinyal kalian bisa terambil. Tapi tenang saja, pada zaman sekarang beberapa teknologi kebanyakan memberikan keamanan untuk seluruh kayak wireless device. Jadi sinyal Anda tidak akan semudah itu terambil. Yang ketiga adalah kecepatan dan stabilitas bisa menurun. Kecepatan kadang tidak stabil apalagi jika banyak perangkat terhubung atau berada terlalu jauh dari pemancar. Nah, itu adalah tiga kelebihan dan tiga kekurangan dari teknologi komunikasi dasar, ya, ke teknologi komunikasi wireless. Nah, sekarang apa yang kita pelajari atau kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah bisa dibilang teknologi komunikasi wireless adalah sistem komunikasi tanpa kabel yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data antar perangkat. Sejak keberhasilannya pertama kali oleh Marconi lewat radio pada awal abad ke-20, teknologi ini terus berkembang dan kini hadir dalam berbagai bentuk.
seperti Wi-Fi, Bluetooth, NFC, hingga jaringan seluler 5G. Wireless telah menjadi tulang punggung komunikasi modern karena mobilitas, kemudahan instalasi, dan fleksibilitasnya. Kita bisa tetap terhubung di mana saja tanpa bergantung pada kabel fisik. Teknologi ini juga mendukung berbagai inovasi, mulai dari smart home hingga komunikasi satelit global. Namun, meskipun punya banyak kelebihan, wireless juga memiliki kekurangan, seperti potensi gangguan sinyal tadi, atau isu keamanan tadi, dan kecepatan yang kadang tidak stabil. Oleh karena itu, penggunaannya harus dibarengi dengan pengamanan jaringan dan manajemen sinyal yang baik. Nah, kita akhirnya mencapai akhir dari presentasi saya. Eh, saya ingin berterima kasih bagi semuanya yang menonton video ini, yang ingin belajar tentang eh, teknologi komunikasi wireless. Sekali lagi saya berterima kasih untuk menonton video saya. Jangan lupa leave like atau jika kalian mau subscribe agar kalian tidak terlewati oleh video selanjutnya yang saya akan post. Terima kasih, sampai jumpa.